intifaa wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat taufik, nikmat hidayah Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi ramadhana minal yumni wal barakah la tamannau ay yakuna haulan lamah." Kalau seandainya saja umatku ini tahu betapa beruntungnya mereka hidup di bulan Ramadan, betapa berkahnya umur mereka yang mereka lalui sepanjang Ramadan, niscaya mereka berharap setahun penuh adalah Ramadan. Bagaimana mungkin tidak dikatakan satu nikmat yang luar biasa ketika kita dikasih panjang umur untuk kesekian kalinya dalam seumur hidup kita berkesempatan berjumpa dengan Ramadan, sementara banyak manusia yang mereka dulu hidup bersama kita juga memiliki keinginan yang sama, tapi ternyata Ramadan tahun lalu adalah Ramadan terakhir buat mereka. Sementara kita, apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta panjang umur ketemu Ramadan. Dari Rajab kita minta wa balighna Ramadan, Allah ijabah. Allah jawab, Allah penuhi apa yang kita minta. Maka tidak ada kewajiban kita, tugas kita selanjutnya kecuali bersyukur, mewujud nyatakan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gimana caranya Ramadan itu adalah taatnya kita, ibadahnya kita, amal solehnya kita di dalam bulan Ramadan lebih daripada 11 bulan sebelumnya. Kalau enggak, maka apa perlunya kita minta panjang umur ketemu Ramadan kalau ternyata nilai ibadah dan amal soleh kita ada di bulan Ramadan? Enggak lebih baik, enggak lebih bagus daripada bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Bagaimana mungkin tidak dikatakan beruntung kita dikasih ketemu dengan bulan Ramadan? Karena buat orang seperti kita ini jarang ibadah kalau enggak Ramadan. Jarang ibadah kalau enggak Ramadan. Kapan kita dibangun sebelum subuh setiap hari kalau enggak Ramadan? Kapan kita ini puasa setiap hari kalau enggak Ramadan? Sekarang puasa, besok puasa, lusa puasa, 29 hari kita puasa, 30 hari kita puasa. Kapan kita ini punya hubungan yang harmonis dengan Al-Quran kalau enggak nunggu Ramadan? Ramadan sisa seminggu misalnya, tapi Al-Quran baru kebaca 15 juz, sisa 15 juz. Bagi orang yang punya iman pasti ada rasa malu sama dirinya sendiri. Bagi orang yang punya iman pasti ada rasa malu sama dirinya sendiri. Kok bisa di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, saya gak khatam Quran. Padahal 11 bulan, 1 juz gak kebaca, gak pernah kepikiran. Kapan kita ini aktif di masjid, keluar masuk masjid kalau nggak nunggu Ramadan? Isya di masjid, maghrib di masjid, pulang sebentar, isya balik, tarawih witir 23 rakaat, pulang sebentar, nggak lama balik lagi malaman, belum lagi darusannya, belum sholat subuhnya dan sholat-sholat yang lainnya. Kadang-kadang kalau sudah di malam-malam terakhir ada sholat tasbih, ada sholat hajat, ada sholat taubat. Kapan kita lakukan itu di bulan Ramadan? Kapan? Bagaimana mungkin tidak dikatakan beruntung kapan kita ketemu Ramadan? Sementara banyak pahala yang Allah lipat gandakan ada di bulan Ramadan. 10 hari pertamanya rahmat hanya Ramadan.
10 hari keduanya adalah ampunan, hanya Ramadan. 10 hari ketiganya merdeka dari neraka, hanya Ramadan. Nggak ada di luar bulan Ramadan. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Yang namanya setan musuhnya kita dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala syarat-syaratnya. Ini adalah gambaran kalau mereka yang hidup, kalau mereka yang sudah meninggal dunia, seandainya diberi kesempatan hidup untuk kedua kalinya, walaupun sehari 2 hari, maka niscaya mereka akan memilih untuk hidup di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka sekarang di alam kuburnya merasakan nyata buah atau hasil daripada ketaatan mereka di bulan Ramadan, dan mereka juga merasakan nyata kerugian yang mereka alami ketika mereka lalai dan lupa kepada Allah, apalagi maksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Kalau sekarang kita taat nggak kerosok, kapan kita maksiat juga nggak kerosok. Mereka yang di alam kubur merasakan itu dengan nyata. Kalau seandainya mereka diberi pilihan hidup lagi, mereka milih hidup bulan Ramadan. Walaupun harus puasa lagi, bangun sebelum subuh lagi, harus tarawih witir lagi, harus khatam Quran lagi, mereka tetap milih ketemu Ramadan. Kenapa? Mereka merasakan nyata untung dan ruginya. Tapi mereka nggak mungkin untuk hidup lagi. Kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan. Mereka yang tahun lalu masih bersama kita, sekarang sudah tidak lagi bersama kita, mereka nggak tahu kalau ternyata Ramadan tahun lalu Ramadan terakhir buat mereka. Sama, kita pun juga demikian. Kita nggak tahu apakah ini Ramadan terakhir ataukah bukan. Yang kita khawatirkan Ramadannya balik, kita yang udah nggak balik. Ramadannya datang, kita yang udah pergi. Karena itu anggap saja, sholli sholatan waddi, kata Nabi SAW. Sholatlah kamu setiap sholat. Mau sholat zuhur kah, mau sholat asar kah, sholatlah kamu, kata Nabi SAW. Sebagaimana seolah-olah kamu itu sholat yang terakhir. Kapan kita sholat zuhur? Anggap aja ntar sholat asar saya nggak lagi sholat, nggak bisa lagi sholat. Tangan saya sendakep selamanya, nggak bisa lagi rukuk, nggak bisa lagi i'tidal. Kapan kita masih dikasih panjang umur ketemu asar? Sholat asar. Anggap sholat asar sholat akhirnya kita. Sholat maghrib belum tentu panjang umur. Sama Ramadan ini, ya, belum tentu kita ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Sehingga kalau kita menganggap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, ibadah apapun yang kita kerjakan, kalau kita anggap sebagai ibadah terakhir, maka insya Allah ibadah itu akan menjadi ibadah yang optimal, ibadah yang maksimal. Kenapa? Karena mungkin ada taubat di situ, mungkin ada tangis ada di situ, mungkin ada berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada takut kepada Allah ada di situ, mungkin berharap surga, takut sama neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau seandainya umatku tahu betapa beruntungnya mereka hidup di bulan Ramadan, betapa barokahnya umur mereka di bulan Ramadan, berkah umurnya kita di bulan Ramadan, ngalah-ngalahi berkahnya umurnya kita selama 11 bulan. Mereka pasti berharap setahun penuh adalah Ramadan. Ramadan dibuat setahun ya nggak bisa, tetap setahun sekali selama sebulan mentok. Tapi cara hidupnya Ramadan itu yang bisa kita buat bukan hanya setahun, tapi seumur hidup bisa. Ramadannya nggak bisa setahun, tetap sebulan, setahun sekali. Tapi cara hidupnya bisa. Bangun sebelum subuhnya nggak nunggu Ramadan, puasanya nggak nunggu Ramadan, sholat witirnya nggak nunggu Ramadan, sholat malamnya dengan jumlah rakaat yang banyak nggak nunggu Ramadan, aktif i'tikaf ada di masjid nggak nunggu Ramadan, khatam Quran sebulan sekali nggak nunggu Ramadan. Bisa kita bayangkan kalau seandainya setiap hari adalah Ramadan, wah, setiap hari kita puasa 365 hari, 365 hari kita puasa. Setiap hari bangun sebelum subuh kita khatam Quran sebulan sekali kita. Al-Imam Syafi'i itu kalau Ramadan khatam Qurannya 60 kali, sehari 2 kali, siang sekali, malam sekali. Begitu juga dengan Al-Imam Malik bin Anas. Malah Al-Imam Malik bin Anas itu kalau sudah datang bulan Ramadan nggak baca wiridnya. Wirid-wirid yang biasa beliau baca nggak dibaca, berhenti dulu belajar atau ngajar baca kitab. Beliau nekuni, nelateni baca Quran. Nah kalau kita kan nggak nunggu Ramadan nggak wirid, malah kadang-kadang Ramadan nggak baca Al-Qurannya. Kalau Imam Malik bin Anas kalau sudah Ramadan ja'al Quran, kata beliau telah datang yang namanya Al-Quran. Artinya apa? Waktunya beliau untuk menepikan segala bacaan kecuali Al-Quran. Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran.
Imam Malik 60 kali khatam Quran. Al-Imam Nu'man bin Thabit, Al-Imam Abu Hanifah 120 kali khatam Quran. Sehari 4 kali. Pagi, siang, sore, malam. Khatam sekali. Sehari 4 kali. Enggak selesai Ramadan, enggak lebaran kecuali 120 kali khatam Quran. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Khatam Qur'annya cuma sekali. Salat tahajudnya cuma 2 rakaat. Khatam Qur'annya cuma sekali, salat tahajudnya cuma 2 rakaat. Cuma rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Ya. Ya, kita bukan orang yang seperti itu memang. Tapi jangan sampai di bulan diturunkannya Al-Qur'an kita nggak baca Al-Qur'an. Apapun yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qur'an pasti menjadi sesuatu yang paling mulia. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran mukjizat yang paling mulia untuk Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjadi Nabi yang paling mulia. Al-Quran menjadi panduan hidup. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah panduan hidupnya umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang paling mulia. Al-Quran adalah ibadah yang paling mulia yang diamalkan oleh umat Nabi Muhammad. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umat itu baca Quran. Malam diturunkannya Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami Allah turunkan itu Al-Quran ada di malam Lailatul Qadar. Menjadi malam yang paling mulia dalam Islam, Lailatul Qadar. Bahkan rumah yang di situ dibacakan Al-Quran menjadi rumah yang paling indah ada di atas dunia. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran yatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ardh. Rumah yang di situ dibacakan Al-Quran menjadi rumah yang memandarkan cahaya sehingga menjadi bintang yang menampakkan keindahannya bagi para malaikat. Sebagaimana penduduk bumi para manusia melihat bintang di atas itu bintang yang indah jika bintang itu mengeluarkan cahaya, memandarkan cahaya. Enggak semua rumah adalah rumah yang indah bagi para malaikat, hanya rumah yang memandarkan cahaya. Rumah yang memandarkan cahaya bagi para malaikat nampak keindahannya bukan karena lampunya yang megah, bukan karena lampunya yang mewah, tapi cukup selembar 2 lembar dia baca itu Al-Quran, maka rumah itu menjadi bintang bagi penduduk langit, bintang bagi para malaikat. Apapun yang memiliki keterkaitan dengan Al-Quran, semuanya bukan hanya mulia, tapi menjadi sesuatu yang paling mulia. Karena itu jangan disia-siakan. Ada di bulan Ramadan, banyak orang ini minta, tapi kapan dikasih banyak lupa kepada Allah. Ini manusia minta, bukan nggak dikasih. Apa yang dia minta dikasih, tapi ngeledek, nggak tanggung jawab sama apa yang dia minta. Banyak manusia sekarang ini, kalau sekedar doa, semua orang juga doa, tapi jarang di antara manusia sekarang yang bertanggung jawab sama doanya dia sendiri. Minta panjang umur ketemu Ramadan, tapi kadang-kadang disia-siakan dengan hal yang nggak ada manfaatnya, hanya untuk membunuh waktu katanya. Loh, apa perlunya dia minta panjang umur ketemu Ramadan? Kalau ternyata habis Ramadannya hanya untuk lupa, hanya untuk lalai, hanya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sendiri minta, dikasih, tapi nggak tanggung jawab kadang-kadang. Nggak tahu rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana wajibnya dia sebagai hamba syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Iya, memang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Di sini harus kita pahami, ada satu hal yang harus diluruskan. Enggak semua tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau diniati untuk menjauh dari kemaksiatan, itu baru nilai ibadah. Makan itu mubah, minum itu mubah, kemudian hubungan suami istri itu juga mubah, kawin itu mubah, tidur itu juga mubah. Perkara yang mubah tidak berpahala, kecuali kalau diniati dengan niat yang baik, baru berpahala.
Dalam subat dikatakan wa man nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahum ma qad nawa. Barang siapa yang makan diniati untuk kuat dalam taat, makan diniati kuat untuk taat, maka makannya dia itu berpahala. Barang siapa yang makan hanya untuk menikmati dunia, enggak berpahala. Tidurnya orang yang puasa ibadah, tidur gimana dulu? Kalau tidurnya dalam rangka membunuh waktu, hanya untuk buat rasa lapar dan haus yang nggak kerasa, ya, apakah membunuh waktu itu termasuk ibadah? Apakah membunuh waktu termasuk niat yang baik? Enggak. Kalau daripada nonton TV mending tidur, ya itu beribadah, itu berpahala. Daripada buka HP mending tidur, akhirnya ngelihat hal-hal yang nggak baik, mending tidur, ini baru berpahala. Cuman gambarannya, bukankah ada pilihan yang lain? Bukankah ada pilihan yang lain untuk nyelimur? Bukan tidur, tapi ibadah. Tidurnya orang yang puasa saja ibadah. Gimana ibadahnya? Anda kerja sama saya misal, pokok masuk mulai pagi sampai sore. Meskipun tidur, saya gaji 1 juta. Saya gaji 1 juta. Tapi kalau kerja tenanan, mulai pagi sampai sore saya gaji 8 juta. Kira-kira milih tidur apa milih melek? Urusan fulus paling cepat loh. Urusan ganjaran kona'ah. Saya tanya misalnya, lu kenapa nggak milih tidur aja? Beb, saya kerja sama jenengan ini 8 jam, masih ada 16 jam yang lain. Itu bisa saya pakai untuk tidur. Yang 8 jam saya pakai melek, pulang saya dapat gaji dari jenengan 8 juta, Beb. Loh, konsep cara berpikir yang sama ini pakai untuk ibadah, pakai untuk Ramadan. Kayak kurang tidur kita ini 11 bulan. Waktunya Ramadan, waktunya kita melek. Waktunya kita untuk banyak ibadah, banyak taat. Kenapa? Eman-eman. Ini gudangnya pahala. Man tajarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beribadah sunnah ada di bulan Ramadan, pahalanya pahala wajib. Tadi kita sholat qabliyah subuh, itu pahalanya sama seperti sholat subuhnya itu. Kalau di luar Ramadan, ibadah sunnah pahalanya sunnah, ibadah wajib pahalanya wajib. Kalau Ramadan, enggak, ibadah sunnah pahalanya wajib. Nah kalau wajib, wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Kalau ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Jadi barusan kita sholat subuh sekali, tapi pahalanya sama seperti kita sholat subuh 70 hari kalau di luar Ramadan. Bayangkan. Nah kalau ini enggak kita keruk pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya eman-eman. 11 bulan kita kekurangan pahala, qodoi kalau sudah sebulan. Kalau sudah kita masuk bulan Ramadan, qodoi, kekurangan pahalanya kita qodoi. Ada di bulan Ramadan. Kita merasa banyak dosa, cari ampunan karena Ramadan adalah gudangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzambuhu maghfur, dosanya orang yang puasa itu diampuni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhiyallahu, sebagaimana dinukil oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad, dikatakan walillah fi kulli lailatin min layali Ramadan indal iftar alfi atiqin minan nar. Setiap datang waktu berbuka itu jutaan manusia Allah merdekakan mereka daripada api neraka. Jadi setiap malam begitu datang waktu berbuka, masuk waktu maghrib, terbenam matahari, jutaan Allah merdekakan mereka daripada api neraka. Seharusnya kita ini senang ketemu Ramadan kalau 30 hari, bukan 29 hari. Kenapa? Ya karena kalau 30 hari berarti semakin banyak yang dimerdekakan oleh Allah daripada neraka. Semakin besar potensi kita termasuk di antara mereka yang dimerdekakan oleh Allah daripada neraka. Min utaga'i wa tulaga'i wa nuqadha'i. Orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Wa idza kana lailatul jum'ah, itu malam-malam yang biasa. Kalau sudah malam Jumat, a'tagallahu fi kulli sa'atin minha alfi atiqin minan nar kullahum qad istawjaban nar.
Kalau sudah malam Jumat, kalau tadi semalam jutaan, kalau malam Jumat sepanjang malam mulai dari maghrib sampai subuh, jutaan. Manusia mereka dimerdekakan oleh Allah daripada neraka. Kullahum qad istaujabannar. Yang mana mereka sebetulnya sudah pantas masuk neraka kalau seandainya mereka mati sebelum Ramadan. Tapi karena mereka masih punya umur, masih punya kesempatan untuk ketemu Ramadan dan dimanfaatkan dengan baik kesempatan dia ketemu Ramadan dengan ibadah, dengan taat, dengan tobat, dengan amal soleh, nggak masuk neraka, merdeka dari neraka justru. Selama Ramadan bisa ketemu 4-5 kali kita malam Jumat. Ini malam Jumat nanti ini. Itu mulai maghrib sampai subuh, jutaan. Apa cukup di situ ampunan Allah tebar? Ya. Wa idza kana akhiru lailatin min layali Ramadan. Kalau sudah masuk malam takbiran, malam terakhir bulan Ramadan, a'tagallahu fi dzalikal yaum bi'adadi ma a'taga min awali syahr ila akhiri. Mulai dari awal sampai akhir Ramadan, Allah akumulasikan, Allah total berapa jumlahnya manusia yang sudah secara sedikit demi sedikit, jutaan demi jutaan, Allah memerdekakan mereka daripada neraka. Maka di malam itu juga, malam terakhir bulan Ramadan, malam takbiran, jumlah yang sama Allah dobeli. Jumlah yang sama yang dicicil sama Allah setiap malam Jumat, kalau sudah malam terakhir bulan Ramadan diobrol tean-tean sama Allah. Jumlah yang sama didobeli, dimerdekakan oleh Allah daripada neraka. Makanya termasuk, maaf, orang yang kebajut ketemu Ramadan gak ketemu ampunan Allah. Kenapa kok saya berani ngomong kebajut? Kalau nggak kebajut nggak ditungakno Jibril. Kalau nggak kebajut nggak diamini doanya Jibril oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah naik mimbar. Naik tangga pertama bilang amin, tangga kedua bilang amin, tangga ketiga bilang amin. Sahabat heran, nggak ada yang doa kalau Rasulullah bilang amin. Turun dari khutbah, duduk Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami saksikan apa yang tidak biasa, kami dengarkan dari Anda apa yang tidak biasa. Apa itu? Nggak ada yang doa ya Rasul, tapi kami dengar Anda bilang amin. Oh, Jibril yang doa, dan aku diperintah oleh Jibril untuk mengamini doanya. Apa tuh ya Rasulullah? Di antaranya seorang anak yang nututi masa tua orang tuanya, tapi gagal dia bakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan masuk neraka ya Rasulullah. Amin Jibril, amin. Yang kedua, kata Jibril, man dzukirta indah wa lam yusalli alaika. Barang siapa yang keagungan nama Anda disebut di hadapannya, tapi nggak nyaut umatmu sholawat kepada Anda ya Rasulullah, masuk neraka itu ya Rasulullah. Amin Jibril, amin. Lu bayang dong. Saya mau tanya, anak kalau durhaka sama orang tua keterlaluan kan? Kebacut sama boten? Kebacut. Ingat, bukan hanya itu yang kebacut, disebut nama Rasulullah nggak nyaut itu kebacut. Termasuk orang yang nututi Ramadan, ketemu Ramadan, bolak-balik dia ketemu Ramadan, tapi nggak pernah dia memantaskan dirinya untuk menjadi orang yang dapat rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, termasuk orang berbacut. Man adraka Ramadan wa lam yughfar lah, ya Rasulullah, kata Jibril, aku berdoa, barang siapa di antara umat Anda yang bolak-balik ketemu Ramadan. Kalau ada orang umurnya 80 tahun, berarti kan 80 kali ketemu Ramadan. Wa lam yughfar lah, tapi nggak pernah pantas dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Famata, sampai mati ya Ramadannya begitu sudah. Yang dia cari cuman lapar haus, tapi maaf, mata kenyang sama kemaksiatan, mulut kenyang sama kemaksiatan. Sampai mati kualitas Ramadannya ya begitu sudah. Fadakhalan nar, masuk neraka itu ya Rasul orang. Nanti di hari kiamat di akhirat, fabu'dan lahu wa suhqa. Jauh-jauh dah kita dari orang seperti itu ya Rasul. Amin Jibril, amin. Jadi ada 3 orang yang didoakan jelek oleh Jibril, tapi Rasulullah tidak menolaknya, tapi mengiyakan, justru mengamini. Kalau nggak kebacut nggak mungkin didoakan oleh Jibril, dan diamini oleh Rasulullah SAW. Bicara tentang rahmatnya Allah, ini kan 10 hari pertama rahmat, 10 hari pertama rahmat. Dalam satu cerita, Rasulullah SAW itu pernah perang.
Singkat cerita, ketika perang selesai, tawanan itu dikumpulkan. Ada seorang ibu nangis guguk-guguk. Ternyata dia kehilangan anaknya. Ketika perang berkecamuk, dia kehilangan anaknya. Subhanallah, ketika tawanan ini mulai dikumpulkan satu ruangan, setempat, ibu sama anak ketemu. Podo selamat deh. Wah, yang namanya ibu itu ngerangkul anaknya, diciumi itu anaknya, dipeluk itu anaknya, dirangkul itu anaknya. Nangis karena senang. Tadi nangis karena sedih kehilangan anak, sekarang nangis karena senang ketemu sama anaknya. Maka Rasulullah SAW bilang kepada para sahabat-sahabatnya, sahabatku, kira-kira ibu yang demikian sayang kepada anaknya, karena rahmatnya itu ibu kepada anaknya, tega enggak ibu ini melempar anaknya ke dalam api? Ya nggak mungkin ya Rasul. Tadi tuh nangis dipikir anaknya mati, ketemu tambah nangis itu ibu karena seneng. Nggak mungkin ibu seperti ini tega melempar anaknya masuk ke dalam api. Lallahu afrahu bi taubati abdihi bihadhihi min waladiha. Kata Rasulullah, sungguh Allah itu lebih senang dengan melihat hamba taubat kembali kepada Allah lebih daripada senangnya ibu ini melihat anaknya selamat setelah pisah. Na'udzubillah, ada orang tua nyusul anaknya masih TK ke sekolah, dicari nggak ada, bapak ibu gurunya ditanya nggak tahu. Bayangkan kalau kita sebagai orang tua, pikirannya kita kan macam-macam. Jemput anak, nyusul anak, nggak ada anaknya, dicari keliling nggak ketemu, tanya sana sini nggak ada yang tahu, alamat diculik, alamat main nggak tahu kemana, hilang. Pulang itu pasti pucat mukanya kita, kepikiran, mungkin sudah nangis kita. Nggak taunya ketika sampai di rumah anaknya kita ada di situ, ada di rumah sudah. Gimana perasaan leganya kita? Bagaimana bisa dibayangkan perasaan lega dan bahagianya perasaan kita? Ketahuilah, Allah lebih senang daripada senangnya kita. Allah lebih senang dengan taubatnya kita, lebih daripada senangnya kita ngelihat anak selamat. Yang pikiran kita sama anak tadi sudah macam-macam. Kita ini saling mencintai satu sama lain, suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anak atau sebaliknya, satu muslim dengan muslim yang lain. Kita ini mencintai satu sama lain. Bahkan kepada binatang kita ini ada rasa sayang. Itu karena satu rahmat dari 100 rahmat yang Allah punya, yang Allah teteskan kepada kita. Ada di atas dunia, di muka bumi, dari 100 rahmat, cukup satu rahmat. Dengan ini saja kita bisa saling mencintai satu sama lain. Yang 99 rahmat Allah tangguhkan buat kita nanti ada di akhirat. Kenapa? Karena jelas kita lebih butuh kepada rahmatnya Allah nanti di akhirat, di hari kiamat, lebih daripada butuhnya kita kepada rahmatnya Allah di atas dunia. Ya, sekarang ketika kita hidup di atas dunia, kita butuh sama rahmatnya Allah. Tapi nanti di akhirat kita lebih butuh kepada rahmatnya Allah dan belas kasih sayangnya Allah. Makanya yang Allah turunkan ke atas dunia cukup satu. Sementara yang 99 karena kita sangat butuh nanti, Allah tangguhkan, Allah simpen itu semuanya. Puasa termasuk cara agar kita nanti di akhirat menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah menjelang wafatnya Rasulullah SAW menangis. Allah perintah Jibril untuk turun, tanya kepada Rasulullah. Jibril tanya kepada kekasihku Muhammad, apa yang bikin dia menangis? Bukankah saat-saat seperti ini yang dia tunggu-tunggu, berjumpa dengan aku dan gak terpisah lagi? Ketika Mi'raj ketemu sama aku, tapi dia pisah. Tapi kalau setelah dia mati, dia meninggal, ketemu sama aku, gak pisah-pisah lagi. Bukankah ini yang dia tunggu-tunggu? Turun, ya Rasulullah, ma yubkik? Allah tanya, ya Rasul, apa yang membuat anda menangis sekarang? Akhafu ala ummati min ba'di ya Jibril. Aku ini takut, khawatir, cemas. Bagaimana nasibnya umatku sepeninggalku, wahai Jibril. Lihat, menjelang wafat yang dipikiri umatnya. Umatnya sehat, gak pernah mikirin Nabi. Nabi ini umurnya, hidupnya, nafasnya untuk umat semuanya. Tapi umatnya nggak ngereken sama Nabi.
Lailatul Qadar itu anugerah dari Allah atas permintaannya Nabi. Lailatul Qadar itu anugerah dari Allah atas permohonannya Nabi. Tapi sayang, kita ini kapan ketemu Ramadan, Lailatul Qadar enggak dapat apa-apa. Padahal Nabi minta untuk hajatnya kita. Nabi minta untuk keperluannya kita. Umatnya enggak peduli sama kebutuhannya dia sendiri. Enggak peduli sama hajatnya dia sendiri. Jibril, aku ini khawatir bagaimana nasib umatku sepeninggal. Lapor Jibril kepada Allah, ya Allah, engkau maha tahu apa jawaban kekasihmu Muhammad. Bilang Jibril, rahmati bi ummati a'adhamu min rahmatihi bihim. Bilang kepada kekasihku Muhammad, rahmatku Allah itu lebih luas daripada rahmatnya Muhammad kepada umatnya Muhammad. Ini jawaban yang membuat Rasulullah tenang. Kira-kira kalau yang menghisap kita nanti di akhirat orang tuanya kita sendiri, kira-kira selamat apa nggak selamat kira-kira? Selamat. Anaknya polisi gak pakai helm, anaknya gak ditilang kok ya. Anaknya polisi nggak pakai helm, selamat kok. Kira-kira nanti yang menghisap kita di akhirat orang tuanya kita sendiri, selamat. Kira-kira kalau yang menghisap kita Rasulullah nggak selamat? Ditambah selamat mana? Mosok sayangnya Rasulullah kalah sama sayang orang tua kepada kita? Nggak mungkin. Rasulullah bilang belok kanan, orang tua bilang belok kiri. Kita wajib nurut sama Rasulullah belok kanan. Kenapa? Karena Rasulullah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita sayangnya mereka kepada kita. Buktinya apa? Banyak orang tua nanti di akhirat nggak ngereken anaknya mana, nggak nyari anaknya lagi. Tapi Rasulullah tinggal selangkah masuk surga, nggak mau masuk surga kecuali semua umatnya nggak ada di neraka. Sampai malaikat menjaga neraka, malaikat Zabaniyah mengatakan protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nggak engkau sisakan satu pun di neraka? Nggak tak sisa 12. Aku nggak mau masuk surga kecuali umatku ada di belakangku semuanya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Dibuat puas, dibuat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, demi engkau ya Allah, aku bersumpah aku tidak ridha, aku tidak rela dan puas masuk ke dalam surga kecuali tidak ada satupun di antara umatku yang masuk neraka. Sampai segitunya tuh Rasulullah mikiri kita. Maka ketika mendapatkan jawaban dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala, tenang wahai Muhammad, rahmatku lebih luas daripada rahmatmu. Sehebat-hebatnya kamu menaruh kasih sayang kepada umatmu, masih lebih hebat aku Allah menaruh kasih sayangku kepada umatmu. Kalau yang menghisap kita orang tua kita, kita yakin selamat. Apalagi yang menghisap kita itu adalah Rasulullah. Apalagi yang menghisap kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang A'rabi ini orang pelosok, orang polos, ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini A'rabi tanya, "Ya Rasulullah, man yali hisabal khalq?" Ya Rasulullah, aku mau tanya, nanti yang ngurusi hisabnya makhluk ini siapa? Maka Rasulullah menjawab, Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ngurusi hisabnya makhluk ini ya Allah sendiri. Enggak ada lain ya Rasul, enggak. Malaikat ya Rasul, enggak. Allah sendiri yang ngurusi hisabnya kita. Oh ya wis, aman. Berpisah dari Rasulullah dengan tertawa. Tanya masalah hisab, dijawab sama Kanjeng Nabi, pisah tapi guyu. Kan ini kayak tanya urusan yang enteng gitu. Tanya hisab, pisah sama Nabi, jawabnya aman. Pisah dari Nabi, ketawa, panggil sama Nabi. Fulan, kamu ini tanya bukan tanya sembarang tanya. Tanya urusan hisab. Kamu tanya siapa yang ngurus hisabnya makhluk? Aku jawab Allah. Kok kamu bilang aman? Kok kamu bilang aman? Kamu pisah dari aku sambil tertawa. Kayak kamu tanya masalah apa? Gini ya Rasul, aku cuma husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang itu dikatakan loman, dikatakan dermawan ketika dia bisa nagih, ketika dia bisa nuntut tapi nggak nuntut, justru masih maaf. Ada orang punya utang, nggak sanggup bayar,
Ditagih nggak sanggup, Kalau dia loman, ya wis, tak ikhlas. Bukankah orang itu dikatakan loman ketika dia sanggup nuntut, nggak nuntut malah ngasih maaf, merelakan. Betul kata Rasul, betul. Ya Rasulullah, bukankah orang itu dikatakan mulia ketika dia sanggup bales tapi nggak bales, nyepuro? Bukankah itu dikatakan orang yang mulia ya Rasul? Betul. Saya mau tanya ya Rasul, apakah ada makhluk, apakah ada manusia yang lebih loman daripada Allah dan lebih mulia daripada Allah? Artinya, apakah ada makhluk yang lebih loman dari Allah dan lebih baik daripada Allah? Ya nggak ada. Nah, kalau makhluk aja dikatakan makhluk yang baik, makhluk yang loman, ketika dia sanggup nuntut, dia merelakan, ketika dia sanggup membalas, dia maafkan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon. Ada beda antara husnudzon sama GR. PD sama GR itu ada bedanya. Kadang-kadang kalau sudah dibahas bab husnudzon itu seorang lupa diri akhirnya. Oh, enteng wis urusan wis. Gak usah taat-taatan maksiat tok ae. Oh, insyaallah Allah tuh kapan mampu balas ngasih maaf. Gini. Ada orang nandur. Wajar kan kalau dia optimis bakal panen. Wajar, ini namanya percaya diri, husnudzon. Oh, saya nandur kok, yo tak rawat, yo tak siram, yo tak kasih pupuk, insya Allah saya panen. Husnudzon itu namanya. Tapi nandur boten, terus berharap panen. Nah, ini GR namanya. Nggak punya apa-apa merasa punya. Lah kalau orang itu sudah taat, orang itu sudah tobat, orang itu sudah banyak amal solehnya, berharap surga wajar. Berharap surga wajar. Kalau nggak mau taat, maksiat banyak, berharap surga, mimpi orang namanya. Ini GR namanya. Oh Allah, iya Allah juga punya surga, tapi Allah juga punya neraka. Allah punya malaikat, Allah juga punya iblis. Allah punya nikmat, tapi Allah juga punya siksa. Tugasnya kita itulah memperbesar potensi kita selamat, bukan menjamin. Menjamin urusannya Allah. Tugasnya kita selagi hidup di muka bumi adalah taat ibadah. Taat ibadahnya kita bukan untuk jamin kita masuk surga, bukan. Memperbesar potensi kita masuk surga. Wis. Jangan sampai kita hidup banyak maksiat. Kenapa? Kalau kita maksiat, ya memang orang yang maksiat belum tentu masuk neraka, itu belum tentu. Tapi yang jelas kalau maksiat semakin tipis, semakin minim potensi dia masuk surga. Orang kalau sudah minim potensi masuk surga, besar resiko untuk masuk neraka. Masalah nasibnya bagaimana? Nggak tahu, urusannya Allah. Kalau ada orang jatuh dari lantai 1, insya Allah selamat. Tapi ya ada loh yang nggak selamat. Taat, insya Allah husnul khotimah. Tapi ya ono di sini husnul khotimah. Kalau ada orang jatuh dari lantai 60, ya mati. Ya mati. Orang kalau sudah maksiat, ya banyak husnul khotimahnya. Walaupun ada cerita-cerita husnul khotimah itu ada. Cerita husnul khotimah itu dibuat skenarionya seperti itu oleh Allah agar kita yang banyak taat nggak disi kerso, nggak merasa diri terjamin. Hati-hati husnul khotimah. Ada cerita husnul khotimah biar kita yang banyak dosa ini nggak putus asa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cara untuk husnul khotimah yang banyak taat, berhenti daripada kemaksiatan, tobat, itu caranya. Bukan terus dia maksiat tapi berharap husnul khotimah, terus dia maksiat tapi berharap surganya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan begitu. Terakhir ya, satu hadis daripada Rasulullah SAW dikatakan asyamu junnah, puasa itu menjadi perisai, puasa itu menjadi tameng buat kita nanti di hari kiamat. Malam yahrikha bikizbin au ghibatin, selama tameng itu nggak dia rusak, nggak dia robek, nggak bolong gara-gara dosa berupa bohong dan kerasan-kerasan. Apa maksudnya? Puasa itu perisai yang membuat kita jauh dari neraka, terlindungi daripada api neraka. Apa sebabnya? Sebab huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Yang namanya surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak kita suka. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang menjadi beban buat kita. Tapi yang namanya neraka dikelilingi dengan syahwat, sesuatu yang cocok nafsunya kita sama itu. Ketika kita puasa, kita menjauhi syahwat. Makan, minum, hubungan suami istri kita jauhi. Ketika kita menjauhi syahwat, berarti kita menjauhi neraka.
Berarti puasa itu tameng, perisai yang buat kita jauh dari neraka. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa puasa itu perisai. Maksudnya gimana? Nanti ketika kita meniti jembatan Sirat, ada resiko kita tertarik oleh lahapan api untuk masuk neraka. Tapi karena kita punya perisai, kita punya tameng yang kita pakai, maka saat itu menjadi pelindung, menjadi protektor buat kita daripada lahapan api neraka. Jadi ada dua pendapat di antara ulama. Ada maksudnya hadis itu adalah kias. Kapan kita puasa berarti menjauhi syahwat. Kapan kita menjauhi syahwat, ya berarti kita jauh dari neraka. Berarti puasa itu ibarat tameng yang kalau kita pakai lebih potensi untuk selamat. Ada lagi yang mengatakan enggak, betul bukan kias, tapi hakikat itu. Bahwa puasa yang kita jalani akan menjadi tameng betulan. Kapan kita meniti jembatan Sirat di hari kiamat, selamat kita dari lahapan api neraka. Tapi selagi tameng atau perisai itu bisa melindungi kita, selagi tameng atau perisai itu nggak rusak. Tameng perisai itu bisa rusak mungkin karena peluru atau sabetan pedang, tapi puasa bukan karena peluru atau sabetan pedang yang menjadikannya rusak. Yang menjadikan puasa itu rusak bikidzbin aw ghibatin. Yang pertama adalah bohong, yang kedua adalah ghibah, membicarakan aibnya orang lain. Bohong munaqidun lil iman. Orang yang bohong itu, orang yang doyan goro, hobi berdusta, itu mengikis keimanannya. Tidak ada sesuatu yang paling mahal yang kita punya kecuali iman. Lah kalau sudah ada satu kemaksiatan yang bisa mengikis iman, itu kemaksiatan yang fatal. Banyak maksiat tapi mati masih bawa iman, ada kesempatan masuk surga. Sebaik apapun orang hidup di atas dunia tapi mati nggak bawa iman, tempatnya dia bukan surga sama sekali. Bohong sesuatu yang disepelekan oleh orang zaman sekarang. Padahal itu mengikis harta yang paling mahal, yaitu iman. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna biayatillah. Inna harfu taukid, manya mazaidah. Kaidah nahwu dikatakan innama li ifadatil hasr, menunjukkan makna spesifik dari yang umum menjadi tertentu spesifik. Yang bohong adalah orang yang tidak iman kepada Allah. Jadi orang itu kalau sudah bohong, saat itu dia minim imannya, terkikis imannya. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Orang yang bohong itu mancing laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari itu dengar ada satu orang mau ngambil hadis. Dengar ada satu orang yang punya hadis. Yang dia punya hadis ini riwayat perawinya sanadnya sambung. Dari mulut ke mulut sampai kepada Rasulullah SAW. Dikejar orang itu. Ketika dapat ternyata dia sedang menaiki kuda, kudanya lari. Akhirnya orang itu menjulurkan, menghamparkan ridaknya, surbannya, seolah-olah ngiming-ngimingi mau ngasih makan. Akhirnya balik itu kuda. Dideketi sama Imam Bukhari. Aku mau tanya, kamu kayak ngiming-ngimingi kuda tadi mau ngasih makan? Enggak. Saya bohongi dia, saya tipu dia biar dia balik. Capek kalau saya ngejar. Oh, saya nggak jadi ngambil hadis kepada kamu. Saya nggak ngambil hadis dari orang yang bohong walaupun kepada binatang. Makanya kitab Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kenapa? Ketat Imam Bukhari kalau ngambil hadis itu. Imam Bukhari itu pernah mau ngambil hadis sama satu orang, ketemu di masjid, tapi orang itu keluar dari jendela ngeludahnya di dalam masjid, tapi ludahnya keluar masjid. Itu kan nggak punya adab, nggak jadi diambil hadisnya. Saya nggak mau ngambil hadis dari orang yang nggak jaga amanat, nggak jaga adab. Ketat. Makanya setelah Al-Quran kitab yang paling sahih adalah kitab Bukhari. Kenapa ketat? Ketat. Bohong sama kuda, binatang, jangan bohong gitu. Apalagi bohong sama anak. Pernah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amir. Masih kecil. Rasulullah datang ke rumahnya. Abdullah bin Amir lagi main-main. Ibunya panggil, Abdullah, ini ada Rasulullah datang. Ayo sini. Namanya anak kecil, bingung main. Abdullah pulang, ibu kasih sesuatu, dimingi-mingi. Rasulullah dengar, pulang Abdullah dimingi-mingi, pulang. Ditanya sama Rasulullah, kamu mau ngasih apa? Kurma ya Rasul. Oh, untung kamu. Coba kamu cuma ngiming-ngimingin, dok, sudah dicatat kamu sudah melakukan satu kebohongan. Bayangkan. Berdusta, kemudian ghibah. Orang yang doyan ngerasani wong,
Itu mentalnya mental kecoa. Kenapa? Masuk tempat bersih yang dicari adalah sampah. Itu kecoa. Mentalnya mental tikus. Masuk istana yang dicari got. Mentalnya mental laler. Badan sehat yang dicari borok. Orang kalau ngerasani orang lain, mentalnya mental kecoa, mental tikus, mental laler. Kenapa? Ada yang sehat, kenapa yang dicari boroknya orang? Ada yang bersih, kenapa yang dicari sampahnya orang? Seburuk-buruknya orang ada baiknya, sebaik-baiknya kita ada buruknya. Kalau kita pakai kacamata seperti ini, kita gampang husnudon sama orang, dan kita nggak gampang ngerasani wong. Kita ini nggak ditanya tentang pahalanya orang, kita ditanya tentang pahalanya kita. Kita juga nggak ditanya dosanya orang, kita ditanya dosanya kita sendiri. Elek-elek wong, ono api, tiru nabi. Baik-baiknya kita ada jeleknya tobato. Jangan bicarakan aibnya orang, siapapun mereka, siapapun mereka. Kenapa? Kalau kita puasa, ibarat orang kerja nggak dibayar, poso ngelak luwi, cuman nggak dapat ganjaran, rusak. Nanti di akhirat tamengnya tuh bolong, tamengnya tuh suwek-suwek, robek, sehingga ketika dilahap api neraka katut. Nggak bisa menjadi tameng atau perisai yang sempurna buat dia, melindungi dia daripada api neraka. Banyak di antara manusia yang menganggap bahwa puasa itu yang penting lapar dan haus, padahal puasa itu yang penting adalah ketakwaan. Orang dari Surabaya ke Madura akan sampai ke Madura kalau dia menganggap bahwa Suramadu hanya jembatan. Tapi kalau orang menganggap jembatan itu adalah tujuan, dia nggak akan sampai ke Madura. Banyak orang menganggap lapar dan haus itu tujuan, badan itu hanya jembatan, tujuannya adalah ketakwaan. Ketika orang menganggap lapar dan haus adalah tujuan, dia nggak akan sampai kepada ketakwaan. Makanya akhirnya lapar haus iya, tapi mulutnya kenyang sama kemaksiatan, matanya kenyang sama kemaksiatan. Maka orang seperti ini ibarat kerja nggak dapat bayaran. Puasa cuma dapat pengalaman lapar dan haus dok. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang itu puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Malam yada gaula sur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Berapa banyak, kata Nabi, orang kapan dia tidak meninggalkan ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, maka Allah nggak ada perlunya. Dia lapar, dia haus, dia nggak makan, dia nggak minum, Allah nggak ada pedulinya sama itu semuanya. Karena yang Allah cari bukan itu, yang Allah cari adalah ketakwaan. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terindah seumur hidup kita. Ramadan ini adalah Ramadan yang paling banyak pahala kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ini menjadi gudangnya rahmat buat kita. Ramadan ini menjadi gudangnya ampunan buat kita semuanya. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ini hadirin hadirat sekali rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang bisa Al-Fakir sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dan kapanpun akhir ajal menjemput kita, Allah panggil kita dengan panggilan sayangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نخضى بالخير فكل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.